Halo semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tutiro7. Kali ini saya membuat dessert yang sangat terkenal, yaitu tiramisu. Walaupun tidak menggunakan keju mascarpone, tapi rasanya tetap enak. Mau tahu apa saja bahan-bahan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama-tama kita buat cake-nya terlebih dahulu. Saya siapkan 6 butir telur yang sudah saya pecahkan di sebuah wadah. 120 gram gula pasir. Setengah sendok makan emulsifir, saya menggunakan SP. Boleh juga menggunakan TBN. Kita mixer awalnya dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita naikkan ke kecepatan yang paling tinggi. Kita mixer sampai putih, mengembang, dan berjejak. Oke, ini sudah putih, mengembang, kental, berjejak. Kita matikan mixernya. Kita masukkan 1 sendok teh vanila cair. Kita mixer sebentar dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan tepung terigu 100 gram sambil kita ayak. Tepung maizena 20 gram. Baking powder setengah sendok teh. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kita masukkan campuran butter dan margarin yang sudah saya lelehkan. Saya menggunakan 80 gram margarin dan 60 gram butter. Kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja, hanya sampai tercampur rata. Kita matikan mixernya. Saya melanjutkan mengaduknya dengan spatula untuk memastikan margarin dan butternya sudah merata. Oke, ini sudah tercampur rata. Saya sudah siapkan 3 buah loyang ukuran 22 x 22 cm dengan tinggi 4 cm. Adonan akan saya bagi 3 sama rata. Kalau teman-teman mau menggunakan satu loyang boleh ukuran 22 x 22 cm dengan tinggi 8 cm. Tapi setelah cake-nya matang, nanti teman-teman harus membelahnya menjadi 3. Oke, adonan akan saya bagi 3 sama rata. Setelah dibagi 3 sama rata, kemudian kita ratakan adonannya supaya memenuhi loyang. Setelah adonan merata, kita hentak-hentakan. Sekarang kita siap untuk memanggangnya. Oven sudah saya panas. Kita masukkan 2 loyang terlebih dahulu, nanti yang satu menyusul belakangan. Kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius atau sampai matang, sesuai dengan oven masing-masing. Setelah 15 menit dipanggang, kita buka ovennya. Ternyata cake-nya sudah matang ya teman-teman. Karena ini tipis, jadi hanya dalam waktu 15 menit sudah matang.
Atau boleh kita lakukan tes tusuk. Hasilnya kering berarti sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Kita panggang sisa yang satunya lagi. Dan ini pun kita panggang selama 15 menit. Kita keluarkan cake-nya dari loyang. Hasilnya tipis ya teman-teman, seperti ini. Tiga lapis cake-nya sudah saya keluarkan dari loyang. Kemudian kita sisihkan. Tahap kedua, kita membuat krimnya. Kita membuat flannya terlebih dahulu. Kita siapkan sebuah wadah. Kita masukkan susu cair sebanyak 250 gram. Keju cheddar yang sudah saya parut sebanyak 150 gram. Kemudian kita nyalakan apinya. Kita masak dengan api kecil. Sambil terus kita aduk-aduk sampai kejunya larut. Setelah kejunya larut seperti ini, kita cairkan 15 gram tepung maizena dengan 6 sendok makan air putih. Kita aduk sampai merata. Setelah merata seperti ini kita masukkan. Kemudian kita aduk sampai mengental dan meletup-letup. Kita angkat dari apinya. Kemudian saya tuang. Selagi masih panas, kita tutup dengan plastik seperti ini supaya permukaannya tidak kering. Kemudian kita dinginkan. Setelah flannya dingin, kita buka penutup plastiknya. Kita aduk-aduk dengan garpu seperti ini sampai lembut. Setelah lembut kita sisihkan. Selanjutnya kita siapkan sebuah wadah. Kita masukkan whipping cream. Saya menggunakan whipping cream cair sebanyak 400 ml atau setara dengan 450 gram. Kita mixer dengan kecepatan sedang sampai kaku atau sampai soft peak. Oke, ini krimnya sudah kaku, sudah soft peak. Kita masukkan flan yang tadi sudah saya aduk sampai lembut. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah hanya sampai tercampur rata saja. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Kita rapikan pinggirnya. Kita sisihkan, kita simpan di dalam kulkas sebelum digunakan. Tahap ketiga, kita membuat larutan kopinya. Saya menggunakan kopi Nescafe seperti ini, 2 bungkus setara dengan 4 gram. Dua sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram. 200 ml air panas. Kita aduk sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, kita sisihkan, kita dinginkan. Sekarang kita mulai menyusunnya. Saya menggunakan alas seperti ini ya teman-teman.
Ini biasanya juga dipergunakan untuk alas kue ulang tahun. Kita ambil selembar cake, kita taruh seperti ini. Kita siram dengan larutan kopinya. Ini fungsinya selain untuk rasa juga untuk supaya cake-nya tetap moist walaupun disimpan agak lama di kulkas. Setelah selesai diberi larutan kopi, kemudian kita beri krim di atasnya. Krimnya sudah saya masukkan ke dalam piping bag seperti ini supaya mudah untuk menyemprotnya. Kita ratakan. Kita tumpuk dengan cake yang kedua, lapisan kedua. Kita beri larutan kopi kembali. Dan begitu seterusnya sampai lapisan yang ketiga. Kita beri krim kembali di atasnya. Kita ratakan kembali. Ini lapisan yang terakhir atau lapisan yang ketiga. Di atasnya saya poles dengan krim tipis-tipis. Setelah lapisan terakhir dipoles dengan krim tipis-tipis, saya akan masukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas kurang lebih 1 jam. Setelah 1 jam di kulkas, ini sudah saya keluarkan. Krimnya sudah agak beku. Sekarang akan saya potong pinggir-pinggirnya untuk kita bersihkan pinggir-pinggirnya supaya tidak kotor. Setelah pinggirnya kita rapikan, di atasnya saya beri hiasan seperti ini. Mengenai hiasannya sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman, tidak harus seperti ini. Langkah terakhir, atasnya kita beri taburan coklat bubuk seperti ini. Oke, ini tiramisunya sudah jadi. Ini walaupun tidak menggunakan keju mascarpone, tapi rasanya tetap enak teman-teman. Dengan biaya lebih ekonomis, tapi rasanya tetap bisa untuk bingkisan di hari raya, bisa untuk hadiah ulang tahun, dan sebagainya. Akan saya potong sedikit.
Seperti ini bentuk layernya. Lembut sekali, krimnya juga enak sekali walaupun nggak menggunakan keju mascarpone. Dengan biaya yang lebih ekonomis, tapi hasilnya tetap enak. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video terbaru dari saya.